Jujur, baru kali ini aku menemukan maksud tersembunyi dari sebuah drama Korea yang baru aku sadari saat selesai baca webtoonnya dan di ujung penayangan drama Again My Life ini. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku pengen bahas lagi drama Again My Life. Nah, sekarang yang pengen aku bahas ending episode 15 dan 16 dari drama Korea ini. Sekaligus ini penutup untuk pembahasan Again My Life. Setuju nggak sih kalian kalau drama ini bener-bener sangat menarik? Mungkin kalian tuh belum sadar, tapi ternyata ada pesan tersembunyi dari seluruh jalan cerita drama Again My Life ini loh. Penasaran? Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe. Check it out. Episode kemarin ditutup dengan Lee Min Soo dan jasa Jun Sok Gyu yang terlihat memihak Cho Tae Sup. Hal ini sebenarnya di luar dugaan Hee-woo dan sempat membuat Hee-woo ketakutan. Untuk Jun Sok Gyu, sepertinya dia hanya ingin mengambil keuntungan untuk menjadi kepala jaksa pusat dari kesepakatan yang dibuat oleh Cho Tae Sup. Karena dia tidak berusaha membocorkan rencana Hee-woo dan hanya melakukan tugas-tugasnya seperti yang diperintahkan Cho Tae Sup, namun tetap berusaha melindungi Hee-woo. Yang agak mengkhawatirkan di sini adalah Lee Min Soo karena dia sudah menyelesaikan dendam masa lalunya tentang ayahnya. Jadi dia tidak memiliki hal yang perlu diperjuangkan lagi. Karena saat ini pemilihan presiden akan digelar, Cho Tae Sup berusaha untuk menjatuhkan lawannya yaitu Daewon Hwang. Cho Tae Sup memerintahkan Lee Min Soo untuk menangkap Daewon Hwang atas kasus penyuapan. Di sini Lee Min Soo tahu bahwa bukti-bukti yang diberikan oleh Cho Tae Sup itu adalah palsu, tapi Lee Min Soo tetap memanggil Daewon Hwang untuk diselidiki. Di situ Daewon Hwang yang akan menyadarkan Lee Min Soo bahwa keputusannya mengikuti perintah Cho Tae Sup adalah salah dan akan menjebaknya di lingkaran yang tidak akan putus di masa depan. Padahal Lee Min Soo kan adalah orang yang sangat baik dan jujur. Di sisi lain, Hee-woo berencana untuk memutus aliran dana gelap Cho Tae Sup yang menggunakan nama Park Dae-woo. Nantinya Hee-woo akan meminta bantuan Hee-ah untuk melakukan konferensi pers dan mengungkapkan bahwa sebagian besar saham Chun-a dimiliki oleh JK Construction yang mengambil pinjaman dari bank milik Park Dae-woo dan pemilik bank sebenarnya adalah Cho Tae Sup. Hee-woo juga meminta bantuan Kyuri untuk menyelidiki kejahatan Park Dae-woo sebelumnya. Ternyata Park Dae-woo ini terlibat pembunuhan loh sebelumnya, dan akhirnya surat perintah untuk menangkap Park Dae-woo pun keluar. Setelah Park Dae-woo ditangkap, Cho Tae Sup nih mulai kebingungan dan mencari sumber dana baru. Tapi sebelumnya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, dia harus menyingkirkan Park Dae-woo. Akhirnya Cho Tae Sup pun menipu Park Dae-woo bahwa dia bisa lari ke luar negeri, namun pada kenyataannya di tengah jalan dia akan dibunuh. Wah, jahat banget sih dia. Setelah membunuh Park Dae-woo, pada akhirnya Cho Tae Sup akan mengincar Sangman karena Cho Tae Sup tahu kalau ternyata JK Construction yang memiliki saham terbesar Chun-a sudah dibeli oleh Park Sangman. Di situ Cho Tae Sup menghubungi Park Sangman untuk meminta bertemu. Namun yang keren di sini, Hee-woo berencana melindungi Sangman pastinya ya. Karena Hee-woo tahu Cho Tae Sup pasti mengincar Sangman untuk saham Chun-a yang dimiliki Sangman di JK Construction. Padahal sebenarnya saham tersebut sudah dikembalikan pada Hee-ah agar Hee-ah memiliki kekuatan untuk menjadi pemimpin Chun-a saat melawan kakaknya nanti. Akhirnya Hee-woo memutuskan untuk menemui Cho Tae Sup di hari pertemuan Cho Tae Sup dan Sangman untuk menggantikan Sangman. Di sana Cho Tae Sup pun mulai kebingungan dan akhirnya Hee-woo membongkar semuanya bahwa dia orang di balik Park Sangman dan akan menjatuhkan Cho Tae Sup. Akhirnya perang Hee-woo dan Cho Tae Sup yang secara terang-terangan ini terjadi juga ya guys. Namun di sini Hee-woo tuh nggak sadar bahwa Cho Tae Sup udah berhasil menyelidiki Park Sangman. Dan Cho Tae Sup pun memerintahkan Dr. Kye untuk menyekap Sangman. Di webtoon sebelumnya Hee-woo meminta Sangman berlindung di kantor pengacara tempat Hee-woo bekerja dulu karena menurut Hee-woo di sana adalah tempat yang paling aman. Akhirnya mau tidak mau Cho Tae Sup memerintahkan kejaksaan untuk menyelidiki JK Construction agar kejaksaan bisa menangkap Sangman. Sangman pun dipanggil oleh kejaksaan untuk diinterogasi dan semua berjalan lancar karena Sangman ditemani oleh pengacara terbaik saat diinterogasi. Itu menurut webtoon. Namun kalau kita lihat
di preview, sepertinya nanti Sangman akan berhasil ditangkap dan dibius oleh Dr. K, dan terlihat juga di preview Hee-woo sepertinya berusaha menyelamatkan Sangman. Terus bagaimana nih detik-detik jatuhnya Cho Tae-sub? Ini momen yang paling seru pastinya ya, dan kalian pasti tunggu-tunggu. Karena Cho Tae-sub sudah tahu Hee-woo menusuknya dari belakang, maka dari itu dia berusaha menyingkirkan semua orang yang dekat dengan Hee-woo. Di sini Lee Min-soo yang sebelumnya diperintahkan untuk menjatuhkan Dewan Hwang, akhirnya dia sadar dan malah membuktikan bahwa Dewan Hwang ini benar-benar bersih dari segala tuduhan di konferensi pers. Cho Tae-sub pun pada akhirnya harus berhadapan dengan Dewan Hwang di pemilihan presiden. Hee-woo tidak tinggal diam di sini, dia melancarkan rencana berikutnya. Tanpa disadari, ternyata fakta mengejutkan terkuak di sini bahwa selama ini ternyata sekretaris Han itu merekam semua obrolan di ruang Cho Tae-sub. Jadi ternyata selama ini sekretaris Han menyimpan dendam terhadap Cho Tae-sub. Dia menunggu momen yang tepat aja untuk mengungkapkan kebusukan Cho Tae-sub selama ini. Dan menurutnya saat ini adalah saat yang tepat karena Hee-woo berhasil membuat Cho Tae-sub berada di posisi paling sulit. Akhirnya sekretaris Han pun meminta Hee-woo untuk bertemu dengannya karena ingin memberikan semua file, rekaman, obrolan, dan bukti kebusukan-kebusukan Cho Tae-sub. Nah, kenapa dia melakukannya? Karena Cho Tae-sub ini sebenarnya telah membunuh kedua orang tua sekretaris Han dulu, yang membuat sekretaris Han dan Dr. K menjadi yatim piatu. Aduh, jahat banget ya si Cho Tae-sub ini. Ternyata masih banyak lagi ya kejahatan-kejahatan dia yang kita nggak tahu. Hal ini diketahui setelah sekretaris Han menyelidiki tentang keluarganya dulu secara diam-diam. Hee-woo pun sangat mengkhawatirkan sekretaris Han kalau rekaman ini dibongkar, dia pastinya bisa dalam bahaya kan. Namun tekad sekretaris Han pun udah bulat untuk menjatuhkan Cho Tae-sub meskipun dalam kondisi hidup atau mati. Dalam rekaman tersebut ada detail tentang menyingkirkan Park Dae-woo. Akhirnya Hee-woo berpacu melawan waktu untuk mengungkap hal ini. Dia meminta bantuan Lee Min-soo untuk menyelidiki gangster yang diperintahkan Cho Tae-sub untuk membunuh Park Dae-woo. Dengan susah payah akhirnya para gangster Big Tiger itu tertangkap dan akhirnya mengungkapkan kalau Cho Tae-sub yang memerintahkannya. Di saat yang bersamaan ada acara debat calon presiden. Saat sesi tanya jawab, ada seorang warga yang menelpon dan bertanya kepada Cho Tae-sub. Dia menyaksikan berita lain bahwa Cho Tae-sub memerintahkan pembunuhan Park Dae-woo. Dan berita itu datang dari pengakuan langsung dari gangster Big Tiger yang ditangkap sebelumnya. Cho Tae-sub pun panik dong pastinya dan meminta menghentikan siaran live debat tersebut. Seperti biasa, dia berusaha menghentikan media menyebarkan berita tersebut. Namun gagal, media terus berusaha mencari tahu tentang hal tersebut. Cho Tae-sub pun meminta mengadakan acara debat kedua agar bisa mengklarifikasi langsung. Di debat kedua, awalnya Cho Tae-sub ini berhasil membela diri dan hampir lolos. Namun tiba-tiba anggota Dewan Hwang mengeluarkan rekaman yang diberikan sekretaris Han pada Hee-woo dulu di tengah-tengah acara live debat presiden tersebut yang berisi rekaman suara Cho Tae-sub memerintahkan menghabisi Park Dae-woo. Wah, seketika itu semua terdiam. Cho Tae-sub pun shock dan berjalan mengambil perekam tersebut dan menghancurkannya di acara tersebut. Wah, pasti cepat atau lambat kejahatan dia ini pasti terbongkar ya guys. Dia pun pergi meninggalkan gedung. Di situ Cho Tae-sub menyadari bahwa ada pengkhianat di dalam kantornya. Pilihannya jika bukan sekretaris Kim berarti sekretaris Han. Dan Cho Tae-sub pun menyadari sekretaris Han lah yang mengkhianatinya. Dia pun membawa sekretaris Han bersama Dr. K dan memerintahkan Dr. K menghabisi sekretaris Han. Duh, masa adiknya disuruh dihabisin sendiri ya? Namun malah Cho Tae-sub sendiri yang menembak sekretaris Han. Setelah itu, Cho Tae-sub pun berusaha kabur melalui pelabuhan. Hee-woo yang sebelumnya mendapat kabar dari sekretaris Han bahwa Cho Tae-sub akan kabur, segera berusaha mengejar Cho Tae-sub. Singkat waktu, bertemulah mereka di pelabuhan. Ketika Cho Tae-sub mau naik kapal, dia memerintahkan Dr. K menghalangi Hee-woo. Namun sambil berkelahi di sini Dr. K cuma menanyakan, "Apa kau bisa
Hyo pun tersentak kaget dan menjawab, aku pasti akan menjatuhkannya saat ini. Dengan tiba-tiba Dr. K melepas Hyo dan mengatakan, maka tangkaplah dia sekarang. Mungkin hal ini dilakukan Dr. K karena dia melihat sekretaris Han, adiknya, dibunuh Cho Tae-sup di depan matanya. Di sini akhirnya Hyo pun berhasil loncat ke kapal Cho Tae-sup dan menangkapnya. Lalu Cho Tae-sup tertangkap meskipun Hyo hampir tidak bisa menahan diri memukuli Cho Tae-sup kalau tidak disadarkan oleh Setelah Cho Tae-sup tertangkap, berita pun gempar dong pastinya. Di sini karena Hyo yang berperan besar menangkap Cho Tae-sup, pastinya Hyo pun ingin dirinya sendiri yang harus menjadi jaksa penuntut di sidang Cho Tae-sup. Nah, sidang pun dimulai, namun beberapa saksi yang setia pada Cho Tae-sup melindungi Cho Tae-sup sampai tiba giliran Dr. K yang ternyata mengungkap semua secara gamblang di pengadilan. Akhirnya Cho Tae-sup dijatuhi hukuman seumur hidup karena di sana tidak ada hukuman mati. Di penjara, Cho Tae-sup hanya bisa marah. Dia tetap berusaha menghubungi antek-anteknya, yaitu para petinggi-petinggi, untuk membantunya keluar, dan dia mengancam akan membeberkan korupsi mereka. Naasnya, para petinggi berpikiran lain dan malah memerintahkan menghabisi Cho Tae-sup agar semua tidak terbongkar. Dan benar saja, saat Cho Tae-sup tidur, dia dibunuh dengan cara dicekik dengan tali dan dibuat seolah-olah dia bunuh diri dengan gantung. Nah, selesai sudah lah ya riwayat Cho Tae-sup di sini. Di sisi lain, Hyo ternyata mengundurkan diri dari kejaksaan setelah kasus ini dan banyak tawaran pekerjaan lain untuknya. Pertama, dari KG Lawyers ingin merekrut Hyo untuk menjadi pengacara. Nah, di sini Sang Man yang langsung merekrutnya. Dan yang kedua, dari Hia untuk menjadi kuasa hukum eksklusif di Chon-A Group untuk membantu Hia. Namun jawaban Hyo, dia hanya ingin pulang ke rumah saat ini. Hyo hanya ingin menjalani sisa kesempatan hidup yang kedua yang dimilikinya, karena sekarang yang sebelumnya menjadi masa lalu sudah menjadi masa depan untuk Hyo, karena dia sudah tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Disinilah muncul sekretaris Han sebagai dewa neraka menyaksikan Hyo dari jauh dan menghilang. Wah, keren banget kan? Di sini akhirnya ya berakhir happy ending dan Cho Tae-sup pun berhasil dijatuhkan. Gimana menurut kalian nih? Aku menemukan hal menarik di sini, bisa dibilang hal tersembunyi. Kalian sadar gak sih, buat teman-teman yang udah baca webtoonnya dan juga buat aku dan konten kreator lain yang berusaha nebak jalan cerita ini, tanpa sadar kita semua ikut berperan sebagai Hyo yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi masih banyak kemungkinan perubahan alur cerita sih yang masih susah kita prediksi karena kita udah baca webtoonnya, jadi sedikit banyak tahu apa yang akan terjadi. Hal ini sama seperti yang Hyo rasakan saat menyelesaikan kasus dan menyusun rencana menghancurkan Cho Tae-sup. Karena dia dari masa depan, dia tahu dong apa yang akan terjadi, namun tidak menutup kemungkinan beberapa hal yang sudah dia tahu berubah karena dia berusaha mengubah takdir dia sebelumnya. Jujur, baru kali ini aku menemukan maksud tersembunyi dari sebuah drama Korea yang baru aku sadari saat selesai baca webtoonnya dan di ujung penayangan drama Again My Life ini. Setuju nggak kalian? Kira-kira enaknya kita bahas apa lagi ya? Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. Krong, kamsahamnida.